Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda hari ini, Minggu 25 Februari 2024. Bacaan Injil diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10. Kita awali permenungan hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menurut Injil Markus hari ini, ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah sedemikian sehingga bercahaya seperti matahari. Sementara pakaiannya menjadi putih berkilauan seperti terang. Peristiwa ini disebut sebagai transfigurasi. Peristiwa transfigurasi dimaknai sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, yaitu pembaptisan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor merupakan bentuk pernyataan jati diri Yesus sebagai anak Allah. Kisah Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor secara reflektif mengajarkan kepada kita bagaimana beriman yang benar dan juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Inilah putraku terkasih. Dengarkanlah dia. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kita yang meragukan akan kealahan Yesus. Dari Markus bab 9 ayat 5. Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Hal ini menunjukkan sukacita dan kebahagiaan yang dialami para rasul. Ungkapan sukacita ini menjadikan para rasul semakin yakin dengan identitas kealahan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi menjadikan para rasul semakin beriman. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita harus menyaksikan peristiwa megah dulu agar bisa semakin beriman? Atau iman kita menjadi semakin bertumbuh karena mendapatkan mukjizat-mukjizat yang besar? Tentu saja bukan itu. Iman kita semakin tumbuh dari peristiwa pengalaman sederhana yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Iman kita harus semakin tumbuh karena kita selalu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di setiap langkah dan hembusan nafas dalam perjalanan hidup kita. Sayangnya, kita seringkali tidak mampu mendengarkan suara Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita lebih memilih hal-hal yang menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan duniawi. Kita cenderung tinggal dalam zona nyaman, seperti yang dialami Petrus. Tinggal di dalam zona nyaman. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami hal itu. Maka marilah kita jadikanlah peristiwa hidup kita sehari-hari sebagai mukjizat dan tanda kemurahan Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.